Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome back to my channel. Balik lagi di kelasnya Ridwan. So, di video kali ini kita akan belajar lagi, melanjutkan materi sebelumnya. So, untuk materi malam ini kita akan mempelajari tentang korelasi ya. Saya akan masuk ke materi korelasi. Ini materinya sudah banyak buat teman-teman yang belum sempat belajar ini. Bisa lihat di video-video sebelumnya ya. So, untuk di video kali ini kita akan mempelajari korelasi. Tapi sebelum mempelajari korelasi ini, ada baiknya teman-teman mempelajari dulu konsep tentang variabel bebas dan variabel terikat terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi di bawah, supaya nanti teman-teman semuanya bisa mempelajari dengan baik korelasi ini. Karena konsep dasarnya adalah mempelajari bagaimana definisi daripada variabel. Oke, kalau sudah pelajari tentang variabel, mari kita akan masuk kepada korelasi. Oke, korelasi adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat atau derajat hubungan antar variabel. So, if we talk about correlation, we talk about kita akan berbicara antara dua hal. Kita akan mempelajari sesuai dengan di sini yang ditekankan di sini adalah hubungan, derajat hubungan. Berarti kita akan mempelajari hubungan antara dua variabel sesuai dengan konsep daripada variabel itu sendiri. Jadi kalau teman-teman kita kenal namanya ada variabel terikat dan variabel bebas pada variabel, so nanti kita akan mempelajari bagaimana hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Oke, kita lanjut dulu aja. Suatu parameter untuk mengukur tingkat atau derajat hubungan disebut sebagai atau dikenal sebagai koefisien korelasi. Sehingga nanti kalau teman-teman belajar tentang korelasi pasti akan berbicara tentang notasi R ya. Nah, R inilah nanti yang akan kita pelajari. Ada dua persamaan yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi. Jadi nanti akan ada belajar dua metode yang pada kelas saya ini kita akan pelajari dua metode korelasi, yaitu pertama adalah koefisien korelasi persen, yang kedua adalah koefisien korelasi Reng-Sperman. Tapi untuk video kali ini, karena waktunya terbatas, saya akan mempelajari untuk yang pertama dulu, yaitu koefisien korelasi persen, ya, atau R. Nanti kalau untuk koefisien korelasi Reng-Sperman, dia dilambangkan dengan notasinya adalah RS. Ya, jadi kalau nanti saya berbicara R, artinya dia persen. So kalau kita berbicara RS, maka kita akan berbicara Reng-Sperman. Oke, lanjut ya. So, untuk berikutnya, nilai koefisien korelasi. So, if we talk about korelasi, kita berbicara tentang korelasi, maka kita akan berbicara nilai R. Nah, untuk memastikan, maka nanti nilai R itu rentangnya yaitu antara minus 1 sampai 1. Sorry, di sini minus 1 sama dengan, dan R sama dengan 1 plus 1. Jadi artinya nilainya antara plus 1 sampai minus 1. So, nanti buat teman-teman yang sudah menghitung R, jika seandainya nilainya lebih besar daripada 1 atau lebih kecil daripada minus 1, so itu pasti salah banget. Ya, jadi hati-hati. Jadi sini nilai R, menariknya adalah nilai R sudah pasti. Sudah pasti apa? Sudah pasti di antara minus 1 sampai dengan 1. Semakin mendekati plus 1, artinya korelasi mendekati positif. Jadi artinya hubungannya nanti linear. Ya. Jadi kalau kita belajar, kalau kita lihat grafik, nanti kalau sini ada grafik, ini adalah sumbu Y dan sumbu X, kalau korelasi positif maka dia akan seperti ini, naik. Kalau mendekati negatif atau mendekati minus 1 ada korelasi negatif. Ya, jadi nanti akan dia berlawanan arah. Jika semakin mendekati 0, berarti tidak ada korelasi. Jadi kalau semakin mendekati 0, tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan. Nah, di sini kalau kita pengen tahu bagaimana derajatnya, maka derajatnya adalah jika R-nya lebih kecil daripada 0,2, maka hubungan sangat lemah. Jika seandainya R antara 0,2 sampai 0,4, artinya dia lemah. Kemudian jika seandainya R-nya antara 0,4 sampai 0,7, maka hubungannya cukup kuat. 0,7 sampai 0,9, maka hubungannya kuat. Dan 0,9 sampai dengan 1, maka dia hubungannya sangat kuat sekali. Lanjut ya. Korelasi persen. Nah, kita langsung masuk ke korelasi persen. Korelasi persen didefinisikan sebagai R sama dengan N dikalikan sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi dengan akar daripada N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali dengan N dikalikan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Menarik banget, rumusnya panjang banget ya. Ingat ya, kalau kita tadi berbicara di sini, kita pasti berbicara akan antara nilai
antara hubungan antara X dan Y. Sedangkan R adalah koefisien korelasi persen yang dicari, dan N adalah banyaknya data. Rumusnya complicated, tapi sebenarnya sangat sederhana sekali. So, buat teman-teman semua, kalian tidak akan diminta untuk menghafal rumus ini. Biasanya, kalau kita berbicara korelasi persen, nanti kalau dalam penugasan segala macam pasti given, diberikan rumusnya, nggak usah khawatir. Oke ya, kita lanjut ya. Untuk memahami konsep daripada korelasi persen ini sendiri, kita langsung masuk ke contoh soal. So, misalkan saya punya contoh soal. Sorry. Oke, misalkan saya punya contoh soal sebagai berikut. Ya. Contoh soal sebagai berikut. Kita punya hubungan antara penjualan dan laba bersih. Jika seandainya, nah di sini kalau kita harus tahu ya, makanya ada penjualan dan laba bersih. Kita harus tahu dulu, maka kita, kalau teman-teman sudah menguasai konsep daripada penjualan dan laba bersih, X dan Y, maka nanti penjualannya adalah X dan laba bersihnya adalah Y. Y adalah outputnya dan X adalah inputnya. Data adalah demikian, ada 5 data, 5 pasang data. Maka kita kembali ke rumus, maka R sama dengan N dikalikan sigma XY. Maka kolom pertama yang kita buat adalah kolom XY terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita akan menghitung sigma XY. Maka nanti sigma XY adalah perkalian antara 2,5 dikalikan dengan 6. Kolom X dikalikan dengan kolom Y. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian dikurangi sigma X. Sigma X adalah penjumlahan daripada kolom X, maka sama dengan 14. Kemudian dikalikan dengan sigma Y, artinya dia penjumlahan daripada kolom Y, maka sama dengan 31,7. Ya, karena nanti sigma X-nya adalah 89,3. Nah, di bawahnya adalah akar daripada N dikalikan sigma X kuadrat. Artinya, kita harus membuat satu kolom di sini yang namanya X kuadrat, yang nilainya adalah pengkuadratan daripada kolom X. Satu persatu kita kuadratkan. Maka karena diminta adalah sigma X kuadrat, maka jumlahnya adalah 39,5. Dia adalah jumlah daripada sigma X kuadrat. Kemudian dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Hati-hati, ini adalah dua makhluk yang berbeda. Kalau di sini kita berbicara, artinya sigma X adalah jumlah daripada X yang dikuadratkan. Maka sini saya pisahkan sendiri, nanti ada di sini. Sigma X yang dikuadratkan, maka sama dengan 14 kuadrat. Ya. Kemudian dikalikan dengan N, N-nya nanti adalah 5, dikalikan dengan sigma Y kuadrat. Nah, berarti kita munculkan satu kolom di sini, yaitu kolom Y kuadrat. Maka Y kuadrat di sini, kita langsung kuadratkan semuanya, 6 kuadrat, 5,9 kuadrat, 6,2 kuadrat, 6,4 kuadrat, dan 7,2 kuadrat. Karena yang diminta adalah sigma, maka kita jumlahkan semua sama dengan 200,05. Dikurangi dengan sigma Y yang dikuadratkan, hati-hati, ini adalah sigma Y yang dikuadratkan. Artinya, kita harus mencari dulu nilai daripada sigma Y-nya. Sigma Y-nya adalah di sini 31,7, karena diminta adalah sigma Y kuadrat, maka kita kuadratkan di sini ya. Sigma Y kuadrat adalah 1004,89. Setelah kita dapat semuanya, langsung kita tinggal masukin ke dalam rumus. Maka diperoleh sebagai berikut. Nah, kita setelah semua input semuanya, ya, tinggal kita langsung kalikan, ya. Oke. Sip, beres semuanya ya. Kita selesaikan terlebih dahulu ya di dalam akar-akarnya. Kita kalikan ini, maka nanti ini sama dengan 446, ini dikali ini sama dengan 443. Kemudian di sini adalah kolomnya adalah 5 kali 3,95 sama dengan 197,5. Kemudian ini tetap stay. Kemudian 5 dikalikan 202,5 segini, dan kemudian ini juga tetap segini. Kemudian kita tinggal kurangin yang masih pengurangan. Masih pengurangan. Oke, kita tetapkan seperti itu. Kemudian setelah itu dapat setelah sederhana 2,7 dibagi dengan akar 1,5 dikali akar 7,61. Maka 2,7 dibagi dengan akar 1,5 sama dengan 1,22. Dan 7,61 akarnya adalah 2,76. Kemudian nanti berikutnya adalah, maka R-nya sama dengan 2,7 dibagi dengan 3,37. Setelah dihitung, maka nilainya adalah, R-nya adalah 0,8. Sesuai tadi ya. Karena tadi kita sudah sepakat nilai R antara min 1 sampai dengan 1. So, pada kasus ini R-nya adalah 0,8. Artinya nilai R-nya mendekati dengan nilai 1. Sehingga kalau kita lihat tabel tadi, artinya koefisien korelasi yang bernilai, karena dia positif, bernilai positif. Maka hubungan antara variabel penjualan dan laba bersih adalah kuat. Ingat ya, 0,8 itu di antara 0,7 kalau kita kembali ke tabel tadi. Nah, artinya dia di antara 0,7 sampai 0,9, 0,8 di sini, maka dia hubungannya
kuat. So, untuk korelasi persen saya rasa di sini sangat mudah sekali, hanya memang sedikit complicated di rumus saja. Yang penting teman-teman semua mempelajari dengan baik, jangan sampai salah ngitung. Ya, untuk korelasi persen sampai di sini. Thank you semuanya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di nanti yang vlog berikutnya adalah untuk korelasi eksperimen. Bye-bye.